Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Alhamdulillah, dalam kesempatan pagi hari ini kita sudah bertemu di tempat ini dalam kondisi sehat walafiat. Ini merupakan pertemuan rutin kita yang ke-6 ya, yang diselenggarakan di Kecamatan Peragaan, khususnya di tempat ini di Tabun ya. Tabun, alhamdulillah kondisi tempatnya luar biasa, sejuk dan ada view yang cukup menarik. Di sebelah kanan saya itu tempat kelahiran saya, Bapak Ibu semua. Konsisten setiap pertemuan antara 76, 73, 76, 75 gitu, seperti itu. Karena memang sampai hari ini kami belum mampu menghadirkan teman-teman P3K dan pengurus IPARI yang berasal dari kepulauan jauh, dari Masa Lempu, Kangian, Kangayan, Raas dan juga Sepudi. Walaupun beberapa juga ketika punya agenda bersamaan mereka juga hadir, seperti pada pertemuan yang lalu di acara kita dari Kangayan hadir juga, dari Kangayan hadir, kemudian kadang-kadang juga dari Sepudi hadir. Sementara kepulauan yang lain seperti Talango, Gili Ginting aktif di sini, bahkan semuanya hadir di sini, Bapak dan Ibu, yang saya banggakan. Kemudian sebagai laporan juga, tadi kami sudah melakukan musyawarah banyak hal. Yang pertama terkait dengan rapat kerja daerah atau rakerda, kita sudah melakukan langkah-langkah, termasuk diantaranya beberapa waktu yang lalu bertempat di Aula KUA Beluto, kita sudah melakukan langkah-langkah persiapan terkait dengan rapat kerja daerah. Seperti yang sudah disepakati, saya perlu laporkan bahwa kami akan berakerda pada tanggal 10 Juli tahun 2024 atau bulan yang akan datang, bertempat di Pantai Selopeng. Tepuk tangan dulu. 7 orang teman kita yang kurban di di hari penyembelihan nantinya. Hal-hal terkait teknis sudah kita sepakati tadi. Sebagai mengingatkan saja bahwa para penduli ini harus mempunyai kompetensi, Pak. Ini yang terpenting, kompetensi. Yang pertama adalah kompetensi ilmu agama. Karena Bapak Ibu semua ada sebagai penjuru agama, apalagi penjuru agama Islam. Jadi paling tidak sampean harus ilmu keagamaannya harus diupdate, Pak. Diupdate, disesuaikan dengan keadaan sekarang. Jadi kontemporer itu luasannya kan. Jadi luas, jadi yang terkait dengan ilmu agama, Bapak Ibu harus selalu banyak baca, mengambil, takut hal-hal yang dulu lupa itu. Ini termasuk kompetensi yang utama. Karena penduduk ini kan sebagai menteri penerangannya kan, menteri penerangannya di KUA, yang menerangkan kepada kelompok binaan masyarakat terkait dengan pembangunan berbahasa agama. Seperti itu. Di samping juga pengajian memang ini sangat penting. Kompetensi komunikasi, kompetensi sosial, nah, itu yang penting, sosialnya ini. Karena bagaimanapun juga Bapak Ibu semua ini harus berhadapan dengan sosial, dengan masyarakat, dengan umat gitu. Kompetensi moral, akhlak. Sebaik apapun menjenengan, sepinter apapun menjenengan, penguasaan, komunikasi, ilmu agamanya, terus sosialnya, tetapi tidak diiringi dengan akhlak, insya Allah itu kan sia-sia, kan gitu, Pak. Kami mohon kepada Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Wasid MPDI selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb untuk memberikan pembinaan kepada teman-teman IPARI. Bapak Ibu penyuluh agama Islam di lingkungan kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb semuanya yang saya banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati,
Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sumeneb mengapresiasi setinggi-tingginya semua kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh IPARI Kabupaten Sumeneb. Jadi mulai dari kegiatan bulanan ataupun kegiatan yang bersifat insidental kayak menanam kemarin, tentu semua kegiatan yang ada ini sudah luar biasa, sehingga ini terus dipertahankan untuk kebersamaan dan kemanfaatan kita kepada masyarakat. Yang selanjutnya mengenai raperda, rapat kerja daerah, itu pesan saya bagaimana nantinya perumusan materi raperda, tentu juga nanti keputusan keputusan raperda bagaimana diorientasikan pada peningkatan kompetensi penyuluh. Saya sepakat dengan Pak Kasih Dimas. Jadi karena memang ini inti kita sebagai organisasi profesi. Karena IPARI ini kan organisasi profesinya para penyuluh, sehingga orientasi pertama dan yang paling utama adalah bagaimana kegiatan-kegiatan itu selain kegiatan yang insidental monumental, maka juga penting kegiatan-kegiatan IPARI ke depan diorientasikan pada peningkatan kompetensi penyuluh sebagaimana yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kasih, sehingga diantaranya misalnya kompetensi pada komunikasi publik. Memang satu kebanggaan banyak diantara penyuluh yang bisa berceramah, tapi kan juga ada beberapa penyuluh yang masih ngetek di dalam mic. Ini kan pasti ada triknya. Kemampuan komunikasi publik itu bagi penyuluh ini adalah satu kompetensi utama juga, karena memang tugasnya ya begitu, ya mirip dengan guru lah. Bagaimana menjadi guru tapi tidak bisa menyampaikan materi dengan baik, ini kan susah. Sama juga bagaimana teknik komunikasi publik itu harus dimiliki oleh semua penyuluh. Jadi tak ngetek, bisa menjelaskan dengan baik, metodenya baik, retorikanya baik, macam-macamnya lah. Dan itu memang butuh satu teknik tersendiri, sehingga ketika bicara teknik tersendiri tidak cukup dengan pengalaman, tapi diawali dengan satu teori agar cepat meningkat kompetensinya. Kalau titik tumpunya pada pengalaman akan lama, tapi kalau dimulai dari pengetahuan disempurnakan dengan pengalaman, ini akan lebih cepat ya. Karena bagaimanapun untuk bisa berkomunikasi dengan baik di depan banyak orang, memang jam terbang itu penting. Tapi kalau nunggu jam terbang ini akan lama, sehingga harus dibarengi di awal dengan satu teori-teori komunikasi publik, sehingga ini akan memandu kita mempercepat peningkatan kompetensi kita. Tapi baspun awang karuang nih benyana orang, sampean saja tidak paham bagaimana orang lain menjadi paham tentang apa yang akan kita sampaikan. Setidaknya kalau ditarik lebih spesifik, penguasaan tentang apa yang kita sampaikan kepada jamaah kita. Oh, hari ini kita mau ngisi tentang ini, maka kuasai betul. Baca referensi sebanyak-banyaknya sebagaimana disampaikan oleh Pak Kasih. Tidak bisa kita akan menyampaikan banyak hal kalau isinya tidak ada, hanya berretorika saja. Jadi artinya internet itu hanya sekedar pelengkap saja, jangan dijadikan sebagai pijakan dasar, karena di internet belum tentu bisa dipertanggungjawabkan, sehingga layak penyuluh mulai buku, mulai kitab, ajar pole, ngaji pole. Dalam rangka apa? Bukan untuk konsumsi pribadi, tapi untuk disampaikan kepada jamaah kita. Kan ada orang yang retorikanya bagus, isinya tidak ada. Sehingga ini jangan terjadi pada kita, sehingga retorikanya bagus, metodenya bagus, isinya juga bagus. Jangan sampai jadi penyuluh itu apa, balun mudillun,
sesat menyesatkan. Nah, kita tidak ingin yang seperti itu. Jadi sehingga apa yang kita sampaikan bisa diterima dan menguatkan masyarakat. Nah, ini harus dipahami. Jadi kondisi situasi dan kondisi masyarakat itu betul-betul dipahami supaya supaya yang kita sampaikan memang betul-betul memberikan manfaat. Jadikanlah jabatan kita hari ini, SK kita hari ini, untuk memberikan manfaat yang besar, yang sebesar-besarnya kepada masyarakat. Niatkan seperti itu. Bukan tagline Kemenak hari ini adalah semangat melayani umat. Nah, ini harus menjadi giroh kita, sehingga kita tidak berat mengerjakan tugas itu, kita tidak berat. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para penyuluh yang berkorban. حمد الشاكرين حمد الداعين حمد اليافي جعله يكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد بما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. يا رسول الله